Halo Sobat Pembelajar Hukum, kembali lagi di podcast Lamin Ilmu, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Arum Sujati, saya Menteri Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Kabinet Aksa Bimantara tahun 2024. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan sangat menarik untuk kita semua teman-teman, yaitu karakter spiritualitas mahasiswa, budaya kejujuran dalam penegakan keadilan. Nah, tentu sangat menarik nih teman-teman. Sebagai mahasiswa hukum, kejujuran adalah nilai tertinggi, merupakan bagian dari integritas teman-teman. Nah, seperti saya mengutip perkataan dari Artijo Alkosar bahwa kejujuran tidak ada sekolahnya. Kejujuran itu tidak bisa diajarkan tetapi dihidupkan. Lalu bagaimana menghidupkan kejujuran guna menegakkan keadilan? Dan bagaimana nanti kaitannya dengan spiritualitas, terutama bagi kita sebagai mahasiswa. Nah, hari ini kita beruntung sekali, kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Ya, selamat datang Bapak Sabransyah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kami kali ini. Sama-sama. Sebelum kita masuk ke topik utama ini Pak, saya ingin mengenal jauh lebih panjang mengenai perjalanan Bapak. Ya. Apa yang membuat Bapak tertarik terjun ke dunia pendidikan, terutama di Kementerian Agama nih Pak? Apakah ada momen atau pengalaman tertentu yang sehingga membuat perjalanan Bapak ini lebih berwarna gitu Pak? Ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Adinda ya, Mas Rizky Arum Sujati ya, Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Ya, terima kasih telah mengundang kami hadir di podcast Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Samarinda ya. Perkenalkan saya Sabransyah. Sekarang jabatan saya adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian pertanyaannya, kenapa terjun di bidang pendidikan seperti itu? Baik, mungkin sedikit ya saya sampaikan bahwa saya berkarir di Kementerian Agama sampai saat ini kurang lebih 27 tahun. 27 tahun. Ya, kebetulan dulu pada saat penerimaan pegawai saya masuk pegawai itu lulus dari SLTA. Dulu masih ada 97 itu saya lulus dari MAN 2 Samarinda, kemudian setelah itu ada penerimaan CPNS dan masuk ke menjadi pegawai di Kementerian Agama. Dulu namanya Departemen Agama. Betul. Nah, dalam hal menjabat kepala bidang di bulan Mei 2024 kemarin kami ditugaskan menjadi kepala bidang pendidikan madrasah. Namun sebelumnya memang saya lama di bidang SDM, sumber daya manusia, yaitu tepatnya di kepegawaian kantor wilayah. Selama di kantor wilayah memang saya banyak sekali berinteraksi dengan guru dan tenaga kependidikan, karena salah satu tusi saya adalah memang mengurus terkait dengan karir dari guru dan tenaga kependidikan di Kementerian Agama se-Kalimantan Timur. Nah, kemudian ditugaskan sebagai kepala bidang sejak bulan Mei yang lalu. Kemudian apa hal yang menariknya ya? Hal yang menariknya adalah di pendidikan itu selalu berubah ya, selalu kemudian ada perubahan-perubahan yang terjadi menyesuaikan dengan kondisi keadaan saat ini seperti itu. Iya Pak. Mari kita masuk ke topik utama nih Pak. Tapi kali ini perbincangan kita akan saya bagi ke dalam 3 hal Pak dari tema kita. Yaitu pertama karakter spiritualitas mahasiswa, yang kedua budaya kejujurannya, yang ketiga di penegakan keadilan. Nah, untuk topik yang pertama nih Pak, berbicara mengenai spiritualitas. Secara etimologi, spiritualitas itu berasal dari bahasa Yunani, yang dari diksinya itu spiritus atau roh, jiwa, kesadaran diri gitu Pak. Nah, ada satu definisi menarik dari salah satu jurnal, yaitu dari Hawari, yang menyatakan bahwa spiritual adalah keyakinan seseorang terhadap Sang Pencipta dan Yang Maha Kuasa, yang mana di dalamnya terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, ini sangat menarik Pak. Tadi saya mendengar bahwa pengalaman Bapak kurang lebih
27 tahun Pak di dunia pendidikan. Lalu bagaimana pengalaman tersebut membentuk perspektif Bapak terhadap pentingnya spiritualitas dalam pendidikan dan bagaimana sebaiknya karakter spiritualitas yang harus dimiliki oleh mahasiswa ini Pak? Ya. Baik, terkait dengan spiritualitas ya. Jadi kita dilahirkan itu memang dalam hal dilahirkan ya, itu nanti agama itu ditentukan oleh orang tua kita. Lebih besarnya seperti itu. Nah, maka dari itu saya lahir dalam kondisi orang tua Muslim, kemudian berkembang, kemudian disekolahkan di madrasah ya, di madrasah. Nah, kemudian terkait dengan memang semestinya semua kita, semua orang itu mesti mengasah terkait dengan spiritualitasnya. Jadi memang hidup itu tidak boleh tanpa agama. Tidak ada kehidupan yang kemudian nyaman itu tanpa agama. Maka dari itu memang kehidupan itu mesti dibarengi dengan tuntutan agama yang dianut masing-masing. Jadi Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha seperti itu. Spiritualitasnya mesti seperti itu. Kemudian keyakinan terkait dengan spiritualitas tadi mesti kita dapatkan nanti setelah kita belajar banyak terkait dengan agama yang kita anut masing-masing. Nah, dalam agama pasti itu mengajarkan kebaikan, perintahnya pasti kebaikan, kemudian larangannya pasti kejahatan. Itu ada dua. Kebaikan adalah perintah, kemudian kejahatan adalah larangan. Itu dulu. Yakin bahwa kebaikan kalau dikerjakan pasti menghasilkan kebaikan, kejahatan kalau dikerjakan pasti menghasilkan kejahatan pula. Nah, itu dulu yang dipegang ya, itu dulu yang harus kita pegang dalam hal spiritualitas keagamaan. Kita berangkat ke poin yang kedua Pak, yaitu budaya kejujuran. Nah, ini hal yang sangat menarik Pak. Berbicara tentang kejujuran, pandangan saya terhadap kejujuran adalah hal sederhana yang sebenarnya sulit untuk dilakukan Pak. Kalau bicara terkait budayanya, sebenarnya saya ingin bertanya sebenarnya budaya kejujuran ini budayanya siapa? Apakah budaya yang hidup di Indonesia atau budaya yang harus kita hidupkan di negara kita Pak? Ya. Baik, saya akan bicara dari perspektif Islam ya. Islam. Yang pertama, dalam agama kita nanti ada rasa spiritualitas kebatinan yang saya alami. Jadi gini, ada ayat di Al-Quran surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 bunyinya begini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Artinya apa? Nanti kita akan konsep pada kejujurannya ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, takwa itu apa? Takwa itu mengerjakan seluruh perintah dan menjauhi segala atau semua larangan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka Allah akan menyediakan di dia jalan keluar, makhraja. Artinya ada solusi yang Allah berikan. Ada solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberikan rezeki, wa yarzuqhu memberikan rezeki. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah itu kalau memberikan rezeki manusia ada dari bawah, dari tanah, ada dari udara, ada dari langit. Jadi tidak disangka-sangka. Nanti mungkin ya kita punya pengalaman kalau kami di orang-orang pesantren itu sering mengatakan ini adalah rezeki layah tasib, tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada undangan, dapat undangan makan. Kebetulan misalnya contoh nih mahasiswa ya, atau di pondok dulu ya, kos di pondok. Tiba-tiba kiri kanan ini uang uang sakunya sudah menipis gitu Pak. Tiba-tiba diundang. Dek, makan malam ada undangan selamatan di rumah. Ini kan termasuk lah ya,
layah tasib, tidak disangka-sangka. Padahal ini sudah mikir nih mau makan kemana Iya, malam, Pak. karena uang habis. Oh, layah tasib gitu. Nah tadi, jadi Tuhan itu bagi yang bertakwa, janji Tuhan akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebaiknya nanti kalau kita melakukan kejahatan, efek dari kejahatan itu adalah keburukan bagi kita. Kalau saya pribadi itu terkadang sial. Jadi setelah mengerjakan kejahatan, Ada sialnya gitu, ada Pak. sialnya. Nah itu. Dan ini perlu jadi perlu kita ya nanti apalagi ada mahasiswa ya merenungkan itu. Coba sekali-sekali kita bertakwa. Apa implikasi dari kita bertakwa? Betul nggak diberikan jalan keluar? Betul nggak diberikan rezeki? Nah ini terkait dengan keyakinan. Tapi yakinlah, usahakanlah. Siapa sih yang janji yang saat ini janji orang berjanji terkadang sekarang kalau kita janji manusia itu jarang ditepati. Tapi kalau janji Allah, janji Tuhan pasti ditepati oleh Tuhan. Nah, makanya ada ayat tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian jujur. Jujur itu apa coba? Jujur itu adalah perintah. Jujur itu adalah perintah karena itu adalah merupakan kebaikan. Karena implikasi dari jujur nanti banyak. Kemudian salah satu sifat Nabi Muhammad ya dalam Islam sama seperti yang saya baca dari nabi-nabi dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha yang pemangku agama mereka itu sama bahwa kejujuran itu adalah salah satu sifat dari orang-orang yang mereka anggap itu merupakan Role model gitu, Pak. ya role modelnya dari agama itu pasti melakukan itu. Nah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat yang pertama adalah sidik, berkata benar, jujur. Seperti itu. Itu mungkin role model yang bisa kita dapatkan dari Nabi seperti itu. Nah, ini berangkat dari kejujuran masih, Pak. Sebenarnya kejujuran ini adalah hal yang sejak kapan seharusnya kita bentuk, Pak? Apakah sejak kita menjadi orang tua untuk mengajarkan kepada anak kita atau saat kita menempuh pendidikan formal? Nah, baik. Jadi mayoritas masyarakat di negara kita, Pak, tentu lebih memilih menempuh pendidikan formal. Sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, yang kurun waktunya kurang lebih 12 tahun, Pak. Yang mana 12 tahun ini ketika berbicara kejujuran, seharusnya di tingkat mahasiswa itu sudah tidak perlu lagi dibicarakan. Betul. Artinya ada hal apa yang membuat kejujuran ini sampai sekarang itu masih selalu diperbincangkan gitu, Pak? Masih ada problem-problemnya gitu, Pak. Ya, baik. Yang pertama sejak kapan ya? Jadi menurut saya memang ada konsep bahwa pada seorang ibu yang lagi hamil, itu sudah konsep kejujuran itu mesti dilakukan di lingkungannya. Ada suami, ada ibunya. Jadi tadi pada saat beliau mengandung anak. Jadi konsep itu mesti sudah ditanamkan di situ dan berdoa bahwa mudah-mudahan anak saya ke depan ini nanti anak menjadi anak yang berbakti, baik, jujur dan seterusnya. Jadi konsep tadi. Oleh karena itu ada konsep orang tua ya yang kita baca itu bahwa dari mereka hamil itu sudah tadi orang tua tidak boleh berdusta. Jadi mesti melakukan kejujuran pada saat hamil. Karena apa? Efeknya bisa jadi pada saat orang tua sering berbohong, pada saat mengandung, si ibu misalnya ya, sering berbohong, itu nanti punya implikasi kepada janinnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu pada saat pengasuhan di awal, di keluarga. Nah, terkadang kita menemukan ada orang tua yang kemudian berbohong. Itu menjadi contoh bagi anaknya. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus oleh orang sekitarnya itu bisa menyebabkan karakter anak juga kemudian menjadi pembohong. Karena dia merasa orang tuanya, lingkungan sekitar gitu, Pak. Berbohong. Contoh misalnya, si anak ada tamu di luar,
ya kan, ketok pintu, kemudian si ibu menyatakan, nak kamu keluar, katakan bahwa ibu tidak ada. Nah, ini sering terjadi nih Pak. Nah, kan Menarik seperti itu nih, Pak. kan, Iya. ya. Nah itu kan terjadi ya. Akhirnya kalau ini terus menerus dilakukan, ya terus menerus dilakukan, ini akan menjadi sebuah di alam bawah sadar si anak bahwa hal ini biasa saja, berarti tidak ada larangan untuk kita berbohong. Nah kemudian yang kedua tadi di masa pendidikan ya, jadi di interval usia antara 0 hari ya, 1 hari sampai dengan 6 bahkan 5 tahun ya, itu kan di keluarga. Di keluarga. Tadi jadi ingat ya, jadi kita nanti ada mahasiswa ya, teman-teman kita semua, ini konsep ini mesti nih. Berarti kalau kita mau baik, mau jujur, memang konsepnya diawali dari nanti kalau berkeluarga itu konsep keluarganya, suami istri. Kemudian yang kedua konsepnya adalah dari hari pertama sampai dengan dia memasuki usia sekolah, ya. Kemudian nanti cari sekolah yang memang lingkungannya tuh bagus. Maka dari hari ini, kami di madrasah itu hari ini memang menerima siswa-siswi madrasah itu giroh ya, keinginan orang tua untuk menyekolahkan di madrasah itu saat ini lagi tinggi. Meningkat gitu. Meningkat. Karena apa? Karena kan basicnya adalah memang pemahaman agama yang kami ajarkan. Seperti itu. Karena pelajaran agama lebih banyak. Nah jadi tadi ada kemudian di sekolah formal. Nah usahakan tadi sekolah formal malah lingkungannya bagus. Makanya jangan heran ada beberapa orang tua kemudian rela anaknya itu dari SD. Dari umur 7 tahun itu masuk pesantren. Kenapa? Karena tadi mereka menganggap bahwa lingkungan itu penting untuk membangun karakter. Nah, kalau di pesantren, ya kan, jarang lah nggak ada lah ya yang mengajarkan tentang ketidakbaikan. Karena di pesantren. Jadi tadi saya salut sama orang tua yang umurnya 7 tahun itu sudah masukin ke pesantren. Pesantren itu nanti dia walaupun ada MI-nya ya. Dan sampai dengan kemudian MTE, SD, setingkat SMP, SMA. Nah, sebaiknya memang lingkungan pendidikan tadi yang menggambarkan seperti itu. Jadi yang memang pendidikan diajarkan yang basic agama. Ini di persepsi saya yang sementara ini yang saya rasakan. Jadi dari keluarga, kemudian sebelumnya memang dari hamil tadi sudah menjaga. Nah contoh seperti ya dalam Islam itu orang tua wajib menjaga makanan yang halal. Nah benar sekali Pak. Pada saat mengandung, ya kan? Karena apa? Ini mungkin agak sedikit melenceng ya. Makanan yang kemudian pendapatannya bisa jadi tidak halal, kemudian dimakan oleh si ibu menjadi darah daging, ini menjadikan si anak ini nanti bisa jadi ya pada saat kemudian dilahirkan bisa jadi tadi nanti bandel dan seterusnya karena pada saat mengandung diberi makan. Oleh karena konsep makan kemudian terutama tadi kalau kita bicara masalah kejujuran ya berarti orang tua betul-betul dari awal itu jujur, kemudian di keluarga nggak ada nih kosakata bohong, tidak boleh kita berbohong dengan anak. Kemudian tadi menyuruh anak berbohong. Contoh tadi ada tamu suruh anak berbohong, biasanya nih ada pinjaman ya kan. Nah sering terjadi nih, saya beberapa kali melihat ya ada orang yang pinjam di koperasi misalnya, si ibu ditagih ya kan, ketok-ketok, ibunya lagi nggak ada, jalan dan seterusnya. Nah ini kan menjadi nanti menjadi kebiasaannya dia. Oh ya nggak apa-apa nih bohong, ya kan ibu kemarin ada di rumah tapi akhirnya nanti di sekolah, Mas Rizky ya. Jadi di sekolah juga seperti itu. Makanya saya di dunia pendidikan ya, dia di dunia pendidikan itu ada memang yang tadi suka bohong. Tadi bisa jadi karena di rumah, ini baru SD loh, SD ada siswi yang tadi suka bohong. Ditanya gurunya, apakah kamu belajar tadi? Oh ya bu, saya belajar. Dicek sama orang tuanya dia nggak belajar. Bohong sama temennya. Belikan saya, minta dong uang jajannya. Saya mau beli, saya nggak punya uang jajan, nggak dikasih sama orang tua. Padahal dikasih gitu Pak. Padahal itu kelihatan di kentongnya itu ada. Itu kan
Tadi bisa jadi karena di keluarga kebiasaan bohong tadi ada, kemudian dilanjutkan si anak. Nah, ini karakter anak, makanya karakter anak itu juga banyak ya. Kemudian bisa jadi karena di keluarga yang keluarganya kurang jujur, sampai dengan sekolah dan seterusnya sampai di kuliah. Mestinya memang kalau itu diajarkan, guru kita di mana-mana ya, guru apa namanya, guru pendidikan agama kalau di SD, SMP, SMA itu ada guru PAI namanya, Iya, pendidikan agama, agama Islam. pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Nah, itu di sekolah umum. Pasti mereka mengajarkan itu. Karena kurikulumnya kan sama untuk mata pelajaran kan, mata pelajaran agama itu kurikulumnya sama, bahwa pelajaran-pelajaran tentang kejujuran itu pasti diberikan kepada anak-anak kita. Nah, kalau kami di madrasah tambah banyak lagi hadis-hadis, Quran yang memang menyatakan bahwa kejujuran itu adalah sesuatu hal yang memang wajib kita lakukan. Kemudian ada implikasinya seperti yang saya sampaikan tadi adalah ini nanti konsep agamanya. Kalau jujur, dia pasti akan berhasil. Ingat itu. Memang berhasilnya itu tidak kemudian instan ya. Coba Anda misalnya jujur. Mungkin saya bisa masih sampaikan ya contoh misalnya ya, kalau dalam hal berdagang. Sedikit nih kita keluar nih dari konteks mahasiswanya, berdagang. Apa yang dilakukan Nabi dengan sifat jujurnya itu kemudian membuat Nabi menjadi seorang saudagar kaya. Karena jujur, bukan karena berbohong. Mestinya kalau secara akal sehat kita, orang pedagang yang curang, berarti kan mereka kan banyak untung. Mestinya mereka dong yang lebih kaya, yang kaya. Tapi nyatanya tidak gitu, Nyatanya tidak, justru yang jujur. Kenapa? Dalam hal berdagang, contoh ya, Adek mungkin dalam hal berdagang misalnya ya, ada yang jualan bensin atau jualan apa namanya, buah boleh deh, buah yang tidak jujur. Contoh ibu-ibu membeli sayur tidak jujur, banyak lah ya. Contoh saja nih, contoh misalnya, saya kebetulan ada pengalaman ya, ada diceritakan bahwa pedagang yang tidak jujur itu sesungguhnya kebaikannya itu kepada mereka. Contoh sedikit, misalnya ada jualan bawang di pasar, kemudian di depannya besar. Ya kan, di depannya tadi bawangnya besar-besar. Yang besar-besar, yang bagus-bagus itu, Pak. Bagus. Kemudian si pembeli akan beli kan, berapa? Ya 1 kilo. Dia ngambilin di mana coba? Pasti dari belakang. Belakang dan yang bawah biasanya. Nah, belakang maksud. Cepet dia kasih. Kemudian si ibu tadi pulang ke rumah, kecewa. Pasti akan ngomong, wah saya nggak lagi beli di sana. Ikan, buah, dan seterusnya. Itu yang terjadi saat ini. Konsep kejujuran Nabi dalam hal berdagang, itu Nabi memisahkan. Jujur beliau, ini yang besar harganya sekian, yang sedang sekian, kemudian yang kecil sekian. Orang pasti akan memilih, pelanggan itu akan memilih yang seperti tadi. Kalau yang tidak jujur, kita hanya akan satu kali saja di sana. Nah, itu terkait dengan konsep jujur. Kemudian jujur di lain-lain. Contoh mungkin terkait dengan kejujuran yang di awal tadi Mas sampaikan ya, ada terkait dengan penemuan barang ya. Nah, contoh nih. Dalam konsep Islam, kalau kita menemu barang temuan, seharusnya dikembalikan gitu. Satu yang pertama, kita cari orang siapa nih yang pemilik, ya kan? Kemudian kita kembalikan. Kalau tidak ada, maka kita tahan dulu, ya kan? Kita simpan, kemudian diumumkan. Nanti pada ada ketentuan dalam Islam, kalau sekian tahun udah diumumkan di mana nggak ada, itu bisa kita gunakan misalnya, atau misalnya diberikan ke lembaga sosial seperti itu. Nah, pengalaman jujur yang terkait dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tadi, barang siapa yang bertakwa. Kan kalau kita ada barang temuan kemudian kita ambil, jujur nggak kita? Sudah pasti nggak jujur nih, Pak. Nggak jujur kan. Nah, tapi dengan ketidakjujuran kita tadi, ini pengalaman pribadi saya ya. Ada hal yang kemudian membuat kita merasa berdosa. Dosa itu pasti menyebabkan ketidakberkahan. Saya punya pengalaman begini ya. Dari SD dulu
di SD itu sering ada beberapa kali lah yang saya kemudian ada menemukan uang dulu 500 perak ya. Wow, 500 perak dulu Ya, berharga sekali Pak ya. tahun SD dulu tahun 90-an. Kemudian saya ambil, saya belanjakan. Apa yang terjadi? Uang saya hilang. Itu 500 kalau kali 10-nya berapa? 5.000 ya. 5.000 ya, 5.000 hilang. Kejadian itu saya ingat. Kemudian besoknya, beberapa bulan kemudian ada lagi yang sama uang. Kejadian yang sama sampai 3 kali terjadi. Maka setelah saya SD sampai hari ini ya menjadi pengalaman batin, saya nggak mau, tidak pernah dan tidak mau mengambil yang bukan hak saya, karena pengalaman pribadi saya beberapa kali memang seperti itu. Kemudian konsep berikutnya begini, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, berarti melanggar larangannya, itu pasti nanti tidak diberikan kalau diberikan jalan keluar, berarti lawannya adalah tidak diberikan jalan keluar. Termasuk tadi kesialan-kesialan yang kita dapatkan, yang saya pribadi dapatkan. Itu keyakinan pribadi dan berdasarkan pengalaman pribadi yang saya lakukan. Sehingga saya konsep kejujuran tadi memang di keluarga sudah diajarkan, di sekolah diajarkan, kemudian pengalaman pribadi dalam kehidupan keseharian, saya punya pengalaman yang tidak baik terkait dengan ketidakjujuran. Oleh karena itu, saya kemudian berusaha untuk jujur. Nilai spiritualitas yang saya rasakan tadilah sehingga saya kemudian berpendapat bahwa saya mesti jujur. Karena kalau tidak jujur, pasti ada yang kemudian impact-nya yang tidak baik ke kita. Seperti itu. Nanti kalau impact yang lebih lanjutnya, kalau kita tidak jujur, dihisap sama malaikat ya kan. Nah itu di dunia saja, di dunia saja impact sudah ada di dunia saja, belum lagi di akhirat. Sementara kita hidup ini nggak lama. Di akhirat hidupnya kan sepanjang masa. Nah itu yang menjadi mungkin bisa dijadikan renungan bagi kita semua, bahwa jujur itu bukan karena kewajiban kita jujur, tapi memang kita butuh jujur. Butuh jujur untuk kemudian kehidupan kita yang lebih baik. Seperti itu. Karena pasti ada hikmah dari kejujuran yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi ketika berbicara kejujuran, pasti akan ada impact yang baik gitu Pak ya. Pasti. Dan sekali lagi pasti 100%. Bahkan Allah bisa berlipat-lipat gitu Pak. Betul. Kalau Anda jujur tadi yaj'al lahu makhraja, Allah itu memberikan jalan keluar. Contoh misalnya tadi kita temu barang punya orang, ya kan? Kita kembalikan, ya kan? Setelah kita kembalikan, orang biasanya mau kasih kita, jangan, gak usah, silahkan. Padahal kalau dia mau kasih kita terima juga nggak ada masalah. Iya, benar sekali. Misalnya ya, orang kesulitan, ada barangnya hilang, kemudian kita kembalikan, nilainya besar, kemudian dia mau kasih kita. Kita nggak terima. Kalau kita terima juga boleh. Kita nggak terima, Pak, memang jadi tugas saya memang menemukan ini dengan nggak ada masalah. Syukur sekali saya bisa membantu Bapak. Nah, impact-nya itu, Mas Rizky ya. Besok-besok itu bisa jadi kemudahan yang kita berikan. Kayak sampean mahasiswa ya. Iya Pak. Berbuat baik dengan orang. Itu impact-nya KKN dimudahkan. Skripsi dimudahkan. Lulus dimudahkan. Nanti mencari pekerjaan dimudahkan. Nah, jadi dan itu memang nggak ada dalam matematika bahwa kalau sampean berbuat, nggak bisa. Makhroja itu Tuhan yang nanti menentukan. Tiba-tiba. Contoh sedikit ya. Saya tadi saya memang berusaha untuk selalu berbuat baik. Pada saat saya berkendaraan, kemudian beberapa kali bocor ban. Saya selalu ingat bahwa setiap saya bocor ban, nggak jauh dari saya bocor ban itu ada bengkel.
Saya membayangkan nih seandainya saya bocor ban kemudian nggak ada bengkel, itu apapun gimana gitu, kan? Pak. Artinya kita dapat musibah, ban bocor. Tapi makhroja diberikan jalan Kemudahan. kemudahan. Tuh ada bengkel. Hmm. Udah masukkan bengkel. Kan gitu. Iya. Jadi itu yang jadi sekali lagi ya jangan kemudian karena ini konsep agama yang wajib kalau muslim kita yakini 100% bahwa ini benar. Jujur, maka Anda akan mendapatkan kebaikan dari kejujuran yang Anda lakukan. Sedikit. Kalau misalnya kita tidak jujur, saya tidak jujur misalnya di kantor tidak jujur, di masyarakat tidak jujur, impactnya ada, impactnya tidak dipercaya orang. Di kantor pasti kita disisihkan orang, wah ini gak jujur nih, gak bisa dikasih kerjaan nih, ya kan? Kalau dikasih misalnya dana nih gak jujur nih, ya kan? Akhirnya tidak dipercaya gitu, Akhirnya Pak. tidak dipercaya. Di masyarakat juga begitu. Jadi ketidakjujuran itu bisa kemudian menyulitkan kita untuk mendapatkan rezeki. Janji Tuhan tadi sudah jelas. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Jadi konsepnya kan kita punya perspektif ya, punya oh ya, ini kalau saya begini dapatnya begini. Tapi tidak hanya itu yang kita dapatkan, tapi nanti yang lainnya dimudahkan. Itu saya rasa jadi konsep tadi kejujuran, kita berusaha untuk jujur, pasti ada impactnya terhadap kita. Jadi yakin dulu nih, yakin. Nanti ada ayat Al-Qur'annya. Nah, gini Pak, saya punya data yang sangat menarik nih Pak. Data dari penelitian Fit Makacek dan Martin di Republik Ceko, yang mana mereka melakukan penelitian dari jurnal-jurnal yang terbit di sekitar tahun 2015 sampai 2017 Pak. Nah, yang hasilnya mereka memperingkatkan beberapa negara yang mereka teliti Pak. Dan ternyata dari hasil tersebut Indonesia berada di peringkat kedua. Tapi kedua dalam hal negara yang tidak jujur dalam dunia akademik. Nah, dalam dunia akademik. Iya Pak. Nah, terus dalam hal sederhana juga Pak. Dalam hal sederhana, saya mendapatkan data bahwa ada salah satu penelitian, eksperimen gitu Pak. Jadi mereka meletakkan dompet di sejumlah negara, yang mana mereka melakukan di 40 negara, dan kita peringkatnya ada di 33 Pak. Hanya lebih unggul 7 peringkat dari negara lain. Nah, jadi dari beberapa peristiwa tadi, saya memiliki statement bahwa kejujuran seringkali diuji ketika kita dihadapkan dengan situasi yang menguntungkan kita nih Pak. Nah, jadi bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut? Baik, tadi kejujuran akan sangat diuji pada saat ada benefit ya. Hal yang Tadi menguntungkan kita. hal nih, yang Pak. menguntungkan kita. Tapi nanti keyakinan, yakinkan bahwa kalau Anda tidak jujur, keuntungan yang Anda dapatkan itu akan dihabiskan oleh ketidakberuntungan yang kemudian terjadi setelahnya. Ya, saya tadi menceritakan ya, saya dapat uang 500, saya belanjakan uang saya yang halal hilang. Nah, itu seperti itu. Contoh misalnya tadi ya terkait dengan tadi peringkat yang kedua, ketidakjujuran tadi ya, bahwa kita memang tidak jujur dari dunia akademik ya, dunia akademik. Nah, ini juga mesti ya, jadi saya rasa bahwa kita dulu di sekolah ya, di sekolah itu namanya banyak orang terkait dengan budaya dulu mencontek. Itu kan tidak jujur. Ya kan? Sampai sekarang ini Pak. Nah, ya. Jadi gini, saya punya pengalaman pribadi ya, terkait dengan itu ya. Mesti kita wajib jujur. Sekali lagi, walaupun jujur itu kemudian menjadi nilai kita rendah, tapi kita jujur, impactnya itu pasti ada. Karena tadi Tuhan kalau kita bertakwa melakukan pasti ada kemudahan rezeki dan seluruhnya yang akan kita dapatkan. Ya, terkait dengan dua. Jadi segini. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya kita semua memaham tadi berdasarkan ayat tadi, yakinkan bahwa kalau kita berlaku jujur di dunia akademik pasti nanti ada hal yang kemudian kita dapatkan. Contoh mencontek. Dulu kami di waktu kita sekolah ya, mencontek itu
merupakan karakter ya. So, ada yang suka nyontek, ada yang nggak suka dan seterusnya. Tapi sekali lagi kemudian apakah yang mencontek itu nilainya tinggi dari yang saya analisis ya selama tidak ternyata. Karena di sana Mas Rizky ya, pada saat kita tidak jujur mencontek tadi belum tentu contekan kita itu benar. Nah, justru terkadang kita mencontek ternyata masalah juga gitu Pak ya. Betul. Kemudian Tuhan itu adil ya, ini bicara agama ya, Tuhan itu adil. Jadi kalau kita kemudian, nah saya punya pengalaman pribadi ketidakjujuran tadi Mas Rizky ya. Jadi pada saat saya tidak jujur itu memang nilai itu kok ini sudah habis-habisan nih, ibarat nyontek kan, buka buku contek, habis-habisan. Nilainya ternyata tetap C, D pada saat itu. Ya. Saya latar belakang saya S1 saya universitas terbuka ya sekali. Universitas terbuka ya. Jadi pada saat kita tidak jujur, yang saya rasakan itu justru kemudaratan yang didapatkan. Nah, walaupun tadi secara kasat mata nih ya kan bahwa kita beruntung nih ya. Nah, maka dari itu menurut saya nih maka kesadaran kita semua terutama apakah itu pelajar kemudian apalagi mahasiswa nih di dunia akademik ini mesti kita mengembangkan sifat kejujuran. Sekali lagi kalau kita ceramah, kalau bahasa kita itu mungkin bisa jadi mulut kita ini berbusa kalau kita menceramahi orang ya. Tapi sekali lagi kita tekankan bahwa coba tadi kalau Anda memang berbuat jujur pasti implikasinya adalah ada di Anda. Ini terkait dengan dunia akademik. Kemudian tadi kalau yang kemudian ketidakjujuran karena ada situasi yang menguntungkan tadi. Sekarang contoh begini Mas Rizky ya. Pada saat kita melakukan tindakan yang salah di kantor, contoh nih kami di kantor kemudian melakukan tindakan korupsi misalnya. Oke, kita melakukan tindakan korupsi. Korupsi kan berarti menguntungkan pribadi kita kan. Pak. Tapi impact-nya Mas Rizky, Tuhan itu Maha Adil. Pada saat kita berbuat dosa maka di sana pasti ada semacam hukuman ya. Bisa jadi nanti kalau yang saya rasakan itu ya banyak kami rasakan itu kehidupan kita itu menjadi tidak berkah. Akhirnya hasil yang kita korupsi tadi justru habis untuk hal-hal yang ketidakberkahan tadi, anak sakit, kecelakaan, segala macam, hidup tidak tentram dan seterusnya. Karena itu adalah perbuatan dosa yang kita langgar. Jadi yakinkan bahwa sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak jujur, apapun itu pasti mengakibatkan ketidakbaikan ke diri kita. Oleh karena itu, apa sih misalnya kan sekarang nih kaitan dengan ketidakjujuran ya. Kami Menteri Agama baru ya kemarin menyampaikan bahwa kita mesti tadi melakukan tindakan yang mesti jujur. Karena sekali lagi Anda yakinkan bahwa kalau Anda tidak jujur, impact-nya pasti ada. Tapi kalau Anda jujur, impact-nya ke diri Anda pasti akan Anda rasakan. Gitu. Oke Pak. Memang ketika kita berbicara kejujuran, hal yang sangat cukup panjang untuk dibahas ini Pak. Betul, banyak dimensinya. Kita langsung ke poin yang ketiga, yaitu penegakan keadilan. Berbicara tentang keadilan, kalau di hukum ini ada salah satu teori dari Gustav yang mana tujuan hukum itu untuk kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dan dari cara Gustav memandang, Gustav memprioritaskan dengan asas prioritas bahwa yang pertama adalah keadilan. Nah, keadilan, kemanfaatan, barulah berbicara kepastian hukumnya. Ya, Pak. Nah, ketika kita berbicara keadilan, penegakan keadilan, erat kaitannya dengan aparat yang menegakkannya. Ya, Pak. Aparat yang menegakkannya. Jadi kita ujung-ujungnya adalah kembali lagi kepada kejujuran. Yang tadi kita bahas adalah sifat dari diri sendiri. Nah, ini penting, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak bahwa kejujuran dibentuk dari lingkup keluarga, Pak. Dari lingkup keluarga, bahkan dari sebelum anak itu lahir. Dibiasakan dengan hal-hal yang baik gitu, Pak. Saat memasuki dunia pendidikan,
baik itu formal maupun non formal, itu juga melihat lingkungannya baik atau tidaknya, sehingga hal yang tadi sedari awal lahir, bahkan sebelum lahir, itu membentuk karakter kita, Pak. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa generasi muda atau mahasiswa seperti saya nih, Pak, contohnya, adalah orang yang kelak akan mengisi kursi-kursi di aparat penegak hukum, Pak. Entah nanti saya insya Allah jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, yang mana peran-peran tersebut adalah peran sentral yang berbicara terkait penegakan hukumnya. Peran yang berada di garda terdepan dalam hal penegakan hukum, Pak. Nah, lalu bagaimana nih, Pak, dalam hal menghadapi kendala kita ketika kita ingin membentuk atau mencapai tujuan keadilan itu sebagai aparat penegak hukum atau calon aparat penegak hukum seperti itu. Oke. Baik, yang pertama ya mungkin yang dilakukan adalah memang meresapi ajaran agama dulu. Jadi meresapi ajaran agama dulu yang seperti saya sampaikan di atas tadi ya. Dalam hal penegak hukum itu kan penegak hukum ya pasti mereka punya inner di dalam diri mereka. Ini mereka mau ngapain? Persepsi mereka dalam hal bekerja sebagai penegak hukum mau ngapain nih? Mau mengabdi atau memang memanfaatkan jabatan dengan konflik of interest-nya. Dan seterusnya itu dulu. Jadi nanti niatnya dulu dalam hal apa yang maka konsep agama itu penting ditanamkan jauh di dalam diri, di dalam hati sanubarinya dulu. Contoh nanti fakultas hukum ya, ada ke jaksa, kemudian ada ke hakim, pengacara dan seterusnya. Jadi tanamkan dulu bahwa saya mau ngapain. Maka yang perlu penting ditanamkan adalah konsep agama tadi, rumus awalnya yang saya sampaikan tadi. Nah, sehingga pada saat berjalannya waktu, Anda misalnya jadi penegak hukum, kan ada sudah rumus awal bahwa kalau saya berlaku jujur, bahwa saya berlaku baik, implikasinya adalah baik. Kalau saya tidak baik, berbuat dosa, ya kan, akan mendapatkan juga dosa. Setelah itu baru masuk ke lingkup kultur di instansi masing-masing. Nah, itu yang penting dulu. Nah, nanti kan cobaan itu akan datang kan? Nah, seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita nanti untuk mengkanter itu? Kalau iman kita lagi meningkat, maka tadi kita tentu akan kuat menghadapi cobaan-cobaan. Atau misalnya kita akan kuat untuk menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jadi hakim, pengacara, jaksa pasti akan melakukan hal yang benar. Jadi tadi yang perlu ditanamkan adalah konsep agama di dalam diri. Yang paling mudah tadi, udah rumusnya sekali. Berbuat baik akan baik, berbuat jahat, tidak jujur, berbuat dosa akibatnya akan ada. Jadi yakin itu dulu. Dan di masing-masing agama pasti punya. Itu dulu yang menjadi benteng awal yang untuk masuk ke lembaga-lembaga penegakan hukum. Supaya nanti ini bisa mewarnai. Jangan kemudian ikut lingkungan yang misalnya tidak baik. Ya, seperti itu. Oh, berarti kembali lagi kepada konsep awal yang tadi bahwa di dalam kejujuran terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi erat kaitannya dengan kepercayaan kita, Pak, keyakinan kita, terutama agama kita. Nah, dan saya dengarkan tadi bahwa untuk menegakkan keadilan di aparat penegak ini harus mulai dari niat. Innamal a'malu binniyat gitu, Pak. Segala sesuatu didasarkan pada niat gitu, Pak. Ketika kita berniat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan sebagaimana kewenangan yang kita miliki, ataupun nanti ketika niat kita justru adalah niat yang buruk gitu. Niat yang buruk apalagi ketika dihadapkan dengan situasi yang menguntungkan tadi. Nah, ini kembali kepada statement saya, Pak, bahwa kasus-kasus yang terjadi di negara kita seperti korupsi, suap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya dalam skala idealnya
harusnya mereka yang menegakkan gitu Pak. Kenapa malah justru mereka yang melakukan? Nah, situasi hal yang menguntungkan tadi yang kemudian menguji iman mereka Pak. Seperti Bapak katakan tadi bahwa ketika keimanan kita sedang meningkat ya, mungkin kita akan bisa menolak itu semua, melewati cobaan-cobaan itu. Nah, namun ketika iman kita sedang turun, justru itu akan menjadi cobaan yang berat. Nah, lalu pertanyaan berikutnya Pak, apa yang perlu kita lakukan agar situasi kondisional iman kita atau keyakinan kita ini terus dan semakin meningkat Pak? Oke. Seperti itu. Ya, jadi tadi godaan di jabatan itu tentu akan banyak. Nah, yang konsep berikutnya ya, setelah kita tadi ada konsep agama, menyesuaikan antara penghasilan atau pemasukan dengan gaya hidup. Saya melihat begini biasanya. Kenapa kok kemudian tadi ada iman biasanya terkait dengan kebutuhan. Iman lagi naik, tapi kebutuhan juga lagi naik. Sementara godaan ada. Kan seperti itu. Nah, ini juga saya rasa jadi kita mesti menyesuaikan dengan gaya hidup dengan kondisi pemasukan yang ada. Nah, sekarang kita bicara aparatur pemerintah, penegak hukum. Ingat ya, aparatur pemerintah ASN yang sekarang nih penegak hukum. Itu kan statusnya adalah pegawai ya, pegawai. Pegawai itu sudah punya penghasilan tetap yang mereka akan dapatkan berdasarkan undang-undang dari pemerintah. Bahkan ada tunjangannya Pak ya? Ya, maka dari itu kan kemarin ada penegak hukum pemerintah itu sekarang sudah diberikan penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, tapi sekali lagi kita selaku manusia itu pasti punya ekspektasi yang lebih ya, keinginan, apalagi dengan dunia sekarang yang media sosial sedemikian rupa berseliwerannya di HP kita itu. Ada godaan untuk jalan-jalan, godaan untuk macam-macam. Nah, tadi pendapat saya ini terkait dengan gaya hidup. Jadi kalau menjadi aparatur pemerintah penegak hukum, mereka itu kan sudah ada take home pay-nya 20 juta, 30 juta per bulan. Pada saat gaya hidup mereka menyesuaikan dengan take home pay mereka, itu nggak ada masalah. Tapi pada saat godaan berikutnya karena itu misalnya lingkungan, kemudian mereka gaya hidupnya hedon, maka ini yang menyebabkan kemudian bisa jadi mereka akan tergoda. Walaupun imannya lagi kuat, tapi godaan ada, kemudian tuntutan gaya hidup yang mesti mereka kemudian mengambil itu. Nah, oleh karena itu yang kedua menurut saya pada saatnya nanti ya, maka harus menyesuaikan. Jadi ekspektasi dulu bahwa kalau di dunia penegakan hukum, di dunia birokrasi ya, itu ada ketentuan bahwa take home pay kita tuh sudah ada. Anda kalau di birokrasi kerja siang malam, kaki ke atas, kepala ke bawah, gaji itu tetap. Karena sudah ditentukan. Kalau kita bicara. Maka dari itu saya kalau bicara pembinaan ya, saya bilang pada saat Anda memilih menjadi ASN, aparatur negara, take home pay-nya sudah jelas. Nggak bisa kaya. Ingat, tidak bisa kaya. Kalau mau kaya, jadi pengusaha Pak. Nah, tadi kalau mau jadi pengusaha, kalau Anda kemudian jadi ASN pengen kaya, pasti nanti melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan. Itu pasti. Karena contoh take home pay saya misalnya ada 10 sampai 12 juta per bulan. Itu pasti. Nggak ada lagi. Kalau mau tambahan berarti korupsi kan di kantor, ini jual apa ya kan, Tapi tadi balik ke agama, saya nggak mau itu. Nah, kalau mau saya misalnya kemudian gaya hidup saya misalnya mau tinggi, maka saya harus cari pendapatan di luar. Seperti itu. Jadi sekali lagi Mas, ada konsep agama, kemudian ada konsep hidup. Pastikan bahwa memang yang kita lihat ya di media itu memang terkait dengan gaya hidup yang hedon,
tidak sesuai dengan kondisi. Jadi kalau pegawai negeri sipil, makanya kan sekarang tuh kalau ada pegawai yang hidupnya itu dikuliti sama netizen kan. Nah, betul Pak, betul. Kalau ada yang hedon, ini Pasti langsung diperiksa. dikuliti sama netizen karena nggak mungkin, sekali lagi ya nggak mungkin, karena take home pay pegawai itu jelas. Take home pay pegawai jelas. Ada gaji, ada tunjangan, ada uang makan. Mungkin sekarang ada perjalanan dinas, tapi kan perjalanan dinas misalnya ada berapa ratus ribu per hari, kan satu bulan cuma 25 hari, kan terhitung. Sudah terukur penghasilan pegawai itu. Jadi oleh karena itu saya rasa, maka tadi kalau niatnya menjadi aparatur pemerintah, kita sudah tahu nih resikonya. Bahwa kalau untuk hidup kaya, tidak. Tapi kalau untuk hidup cukup dan bermartabat bisa. Seperti itu. Itu juga mungkin yang bisa supaya kemudian kita tidak salah ekspektasi. Jadi kalau tadi Mas Rizky mau ya itu jadi pengusaha ya jadinya tuh jadi ini mau apa nih, kalau mau mengabdi, mau apa segala macam berbagi dan seterusnya itu silakan. Tapi kalau mau hidup bergelimang harta, jadi entrepreneur, jadi pengusaha dan seterusnya. Karena pengusaha dan seterusnya itu tidak ada batasan. Kalau mereka kerjanya 24 jam, itu mereka akan mendapatkan hasil yang banyak. Kalau mereka kerja 12 jam akan sedikit. Kalau pegawai negeri kan enggak. Kalau saya semalaman juga itu ya udah gajinya segitu. Karena tadi beban kerja misalnya, kinerja kan seperti itu. Itu yang menurut saya. Oke Pak, jadi hal yang dapat saya simpulkan tadi bahwa selain niat, ada juga pengaturan gaya hidup. Nah, Betul. jadi ketika pendapatan ini sudah jelas, sudah terukur, sudah pasti sekian-sekian nih Pak, artinya kita yang tinggal mengatur gaya hidup kita. Nah, jangan sampai ketika gaji sekian, gaya hidup justru lebih gitu Pak. Nah, hal seperti itu yang nantinya bisa membuka peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak jujur tadi. Nah, korupsi lah segala macam. Apalagi ketika kita memiliki kedudukan, memiliki kewenangan tertentu. Nah, ini kan sangat membuka gitu Pak. Nah, lalu gini Pak, ketika kita kembali berbicara mahasiswa, lalu bagaimana peran mahasiswa untuk mewujudkan atau lebih memaksimalkan dalam hal penegakan hukum? Oke. Nah, seperti itu Pak. Baik, jadi gini, saya rasa tadi dalam peran mahasiswa ya, dalam hal penegakan hukum, maka mesti dimulai dari diri mahasiswa sendiri. Diri mahasiswa. Ya, ingat itu. Jadi gini, pada saat Anda ingin melakukan, kan nggak mungkin ya kita membersihkan sesuatu dengan alat yang kotor. Ini niat mahasiswa sekarang bagaimana cara misalnya membersihkan dunia keadilan atau lembaga keadilan saat ini. Maka dimulai dari mahasiswa yang memang tadi bersih dulu. Jadi mahasiswa dalam hal ini tadi tendensinya tidak boleh ada tendensi apa-apa ya, tendensi transaksional di situ, nggak boleh ada tendensi transaksional di situ. Yang pertama tadi camkan dulu bahwa mesti nih kembangkan sifat-sifat keagamaan mahasiswa. Jadi kembangkan. Kemudian yang kedua, jangan sampai dalam perjalanannya memperjuangkan keadilan, kemudian ingin membersihkan sesuatu, peradilan, keadilan di Indonesia, tapi kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan dengan keadilan itu sendiri. Transaksional misalnya, ya kan? Ada kepentingannya, ada udang di balik batunya, kan gitu-gitulah ya. Kita kan pernah mahasiswa juga dulu. Seperti itu, jadi kita hindari lah ya. Jadi jangan sampai keinginan baik kita kemudian menginginkan kebersihan, menginginkan kebaikan, tapi kemudian yang kita lakukan itu dengan cara-cara yang tidak bersih. Itu juga. Nah, kemudian tentu harus menjadi role model. Makanya sekarang itu kan di beberapa instansi sekarang menjadi role model ya. KPK itu ada, kalau di instansi sekarang itu ada yang namanya penyuluh anti korupsi.
Nah, itu kan. Iya. Nah, kalau pada saat dia diangkat menjadi penyuluh anti korupsi, maka dia harus jadi role model. Ya kan? Role modelnya apa coba? Dia menggambarkan bahwa dirinya memang menghindari jauh terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan korupsi. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi dikembangkan di instansi-instansi ya, karena tadi bahwa kita ini kan mesti harus menjadi suatu habit, kebiasaan tadi bahwa kita jujur itu biasa, kemudian berintegritas itu biasa, itu yang kita lakukan. Itu saya rasa anunya. Baik Pak. Ketika berbicara kembali lagi kejujuran dan spiritualitas, kalau bicara budaya artinya kebiasaan Pak. Kebiasaan mengenai hal kejujuran. Nah, melihat dari kondisi negara kita Pak, dari banyaknya pemberitaan bahkan hasil riset mengenai pemeringkatan tadi Pak, apa yang bisa kita lakukan dan harus mulai dari mana ketika kita ingin membenahi kondisi wilayah kita, ya, terutama dalam hal tadi peningkatan atau menghidupkan budaya kejujuran. Karena tadi kalau dari kata Artijo Alkosar, salah satu hakim agung di Mahkamah Agung, mengatakan bahwa kejujuran itu bukan hanya sekedar diajarkan, tapi mesti dihidupkan supaya nanti menjadi kebiasaan. Nah, jadi untuk menghidupkan budaya kejujuran, Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan budaya tersebut di negara tercinta kita ini, Pak? Jadi bagaimana ya menghidupkan budaya jujur tadi di masyarakat kita. Yang pertama menurut saya adalah terkait dengan pemahaman agama tadi, itu yang penting. Jadi doktrin agama. Yang pertama adalah doktrin agama. Doktrin agama bahwa orang jujur akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tidak jujur akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Doktrin agama itu yang pertama. Kemudian setelah tadi doktrin agama, maka perlu kemudian kejujuran tadi dibiasakan di lingkup terkecil dari sebuah masyarakat. Apa itu? Keluarga. Nah, baru setelah keluarga tadi ada di dunia pendidikan. Seperti Masnya bilang tadi kan bahwa justru dunia akademik itu banyak tidak jujurnya. Nah, ini mesti harus dirubah. Ya kan? Kita dengar yang baru-baru viral di mana-mana ketidakjujuran itu di akademik. Nah, itu harus kemudian diberantas. Yang kita dengarkan ketidakjujuran di dunia akademik begitu viral, kemudian diperbaiki. Nah, momen itu menurut saya bahwa perlu ada evaluasi. Kalau memang tidak jujur, kemudian kita perbaiki. Jadi tadi di dunia di keluarga, kemudian yang kedua di masyarakat, kemudian di lembaga di masyarakat, di lembaga pendidikan, kemudian di instansi dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang mesti dikembangbiakkan. Nah, kemudian tadi jujur itu dimulai dari keluarga, ya kan? Kalau keluarganya di lingkup keluarga itu jujur semua, di satu RT jujur, maka dia akan mengimbas kepada yang lain. Akhirnya kan satu kelurahan bisa jadi jujur. Nanti kelurahan mengimbas kepada kelurahan yang lain, satu RT yang lain. Jadi kemudian jujur itu juga perlu ada namanya role model, contoh. Maka dari itu kan sekarang banyak kampung percontohan, ya kan? Nah, bisa jadi nanti dikembangkan bahwa sifat budaya jujur tadi dikembangkan menjadi misalnya kampung kejujuran. Makanya dulu pernah ada yang namanya kantin kejujuran. Dulu kan pernah ada programnya itu kan kantin kejujuran kan. Yang terjadi adalah bahwa barangnya habis, ya kan? Kantinnya kan uangnya nggak ada. Nah ini penting, artinya kalau mau jadi alat ukur ya Mas ya, kalau misalnya kita bicara kejujuran, coba nih di lingkup kita masing-masing, kita buat sebuah kantin, kita sediain barang di situ, kita catat modal berapa, ya kan? Alat ukurnya mudah, mungkin saya pikir 3 bulan sudah kita bisa evaluasi bahwa lingkungan ini jujur apa tidak, ya kan? Iya. Bikin kantin kejujuran, silahkan ambil biayanya sekian. Nanti taruh uangnya, gitu, masuk uangnya di sini, ya kan. Kemudian setelah itu nanti pengembaliannya silakan ambil sendiri. Nah itu nanti bisa
kita mau mengukur sejauh mana masyarakat kita jujur, tapi nggak usah ditaruh di jalan raya ya. Kalau jalan raya habis semua itu di lingkup sebuah komunitas, ya kan? Apakah biasanya kalau itu ada di sekolah ya, karena dia kan komunitas kan. Nah, kan orang luar nggak masuk di situ. Nah itu menurut saya yang bisa kita kembangkan untuk mengimbas terkait dengan kejujuran kita. Jadi nanti negara dan seterusnya. Nah, yang paling penting pula menurut saya dengan kepemerintahan yang sekarang ya, dengan yang baru ini ada, menurut saya melihat di media bahwa keinginan pemerintah untuk kemudian menjalankan kejujuran tadi itu girohnya cukup tinggi. Nah, yang paling penting itu sesungguhnya gini. Salah satunya adalah yang paling penting adalah pucuk pimpinan dulu, Mas. Jadi role model pucuk pimpinan, kemudian nanti di bawahnya di level kedua jujur, level ketiga jujur, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada dua arah. Jadi bisa jadi dari dua arah ya, supaya cepat itu ada dua arah. Yang pertama arah dari keluarga, masyarakat yang memang mengembangkan sifat kejujuran, kemudian dari pemerintah juga mengembangkan sifat kejujuran. Nanti bertemunya di tengah. Saya rasa kalau seperti itu mudah-mudahan kejujuran di negeri kita ini lebih bisa lebih bisa meningkat ya. Mudah-mudahan peringkatnya tadi tidak lagi kemudian di peringkat 33 dari 40 ya kan, bisa meningkat ke yang lebih baik. Tadi pemahaman agama yang paling penting, doktrin agama, pastikan bahwa keberkahan itu ada pada saat kita melakukan fungsi atau sifat kejujuran. Menurut saya seperti itu. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya. Nah, tapi kita akan berangkat kepada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Ya. Nah, teman-teman mahasiswa. Ada satu pertanyaan, sebenarnya ini berbicara tentang kebiasaan mahasiswa. Nah, pertanyaan gini, Pak. Bagaimana nilai kejujuran dapat diwujudkan oleh mahasiswa di dalam kampus? Seperti banyak yang kita ketahui bahwa mahasiswa juga terkadang melakukan hal yang tidak jujur, seperti izin untuk tidak masuk kuliah dengan alasan-alasan tertentu, padahal mungkin sedang malas saja gitu, Pak. Atau justru meminta temannya untuk menitip absen. Nah, seperti itu, Pak. Kira-kira bagaimana nih, Pak? Iya, jadi menurut saya ya di inner beauty kita dulu ada pemahaman tadi bahwa ini sebaiknya kita hindari ya. Sebaiknya kita hindari, dan memang saya mengucapkan sebaiknya itu mestinya wajib. Mestinya ini wajib kita lakukan. Jadi wajib kita lakukan. Tapi sekali lagi memang di dunia yang saya dulu lama di SDM ya, di sumber daya manusia. Jadi saya banyak berhubungan dengan orang-orang gitu kayak. Jadi memang tidak bisa kita mengkolektifkan orang itu baik semua. Contoh mahasiswa nih, ya kan, tidak bisa kemudian mengkolektifkan bahwa di satu kelas yaitu baik semua, ya kan, gitu kan, Betul, gitu semua. Nah, tapi secara umum begini, secara umum bahwa memang ada di sebuah komunitas, apakah itu kampus, sekolah dan seterusnya tadi, memang ada yang kemudian mengembangkan sifat jujur. Tinggal prosentasenya ya. Ada yang 70 baik, 30 kurang. Ada yang 50. Tapi yang saya temukan hari ini memang masih ada. Tapi interval prosentasenya itu rata-rata memang sudah sebagian besar kita sudah baik. Sebagian besar loh ya. Tapi sekali lagi memang alat ukurnya kan kadang-kadang jahat itu kan yang jahatnya yang kita lihat kan. Padahal yang baiknya juga sudah banyak. Nah, terkait dengan mahasiswa tadi, bagaimana kemudian kejujuran di kampus itu tadi lebih kepada di inner beauty-nya dia, ya, inner beauty-nya dia. Kemudian yang kedua perlu juga mungkin mengikuti yang kajian-kajian lah, terutama kajian-kajian agama. Untuk meningkatkan imannya Untuk gitu, meningkatkan Pak. iman tadi. Jadi kan latar belakang kita semua kan beda-beda ya. Ada yang mungkin dari keluarga yang agamis, ya kan? Kemudian ada yang memang belum dan seterusnya. Kemudian bersatu di sebuah komunitas perguruan tinggi misalnya, di hukum misalnya. Kemudian ada mahasiswa yang tadi bisa jadi berbohong, ya kan, izin. Lagi malas aja nih, gitulah. Saya lagi malas. Tolong dong. Sudah hujan ini, Pak. Hujan gitu kan ya. Ini juga dilematis ya. Saya juga merasakan hal yang seperti itu. Tapi sekali lagi menurut saya tentu kita menghindari hal yang seperti itu.
oh, memang sulit nih, hujan, ya kan, lagi ada perkuliahan, nih gimana nih, ya kan. Iya. Nah kemudian absen nih, tolong dong absen. Nah dari hal-hal kecil seperti ini sebaiknya memang dihindari ya. Jadi hal kecil saja sudah harus dihindari. Nanti kalau misalnya hal-hal kecil ini biasa dilakukan, maka hal salah ketidakjujuran yang lebih besar nanti menjadi seolah-olah menjadi biasa. Kalau kecil sering Lama-lama besar ya, dilakukan, Pak ya. lama-lama nanti pada saat dia di keluarga, pada saat dia kemudian di dunia kerja, ketidakjujuran itu menjadi sesuatu yang biasa. Nah, itu yang bermasalah nanti. Kemudian sialnya gimana coba? Sialnya dia kan. Pada saat di dunia kerja, karena kebiasaan dari sekolah, kuliah, Dibawa terus kebiasaan dibawa buruknya ini, Pak. terus buruknya ya kan. Kemudian pada saat di dunia kerja kita tidak jujur, Akan sulit akan sulit menjadi pekerjaan. Sekarang mas ya. Sekarang kita ini kan dipantau. Jadi pada saat di kantor itu, kami di kantor, pada saat kita tidak jujur itu mudah untuk mengetahui bahwa Anda tidak jujur. Mudah untuk mengetahui bahwa Anda tidak sesuai ketentuan. Nah sekali lagi Anda di dunia kerja, apalagi di dunia kerja yang misalnya di swasta ya. Itu swasta, kalau Anda tidak jujur akan cepat ketahuan, Anda akan di blacklist, akan di PHK dan seterusnya ya kan. Satu pindah lagi ke pekerjaan yang lain. Kemudian Anda tidak jujur, dikeluarin lagi. Coba. Akhirnya kan menjadi sulit mencari pekerjaan. Jadi menurut saya sebaiknya dari sekarang teman-teman itu coba untuk menghindari sifat ketidakjujuran. Dengan cara tadi mungkin ya, saya mudah sih ya, pokoknya yang pertama tadi aja dah. Barang siapa yang bertakwa, nah, bertakwa tuh jujur, maka pasti Anda akan mendapatkan jalan keluar. Apapun masalah Anda, kemudian pasti akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Menurut saya kemarin berpikir nih konsep apa kira-kira terkait dengan kejujuran yang mesti saya sampaikan. Oh iya, saya rasa karena memang saya dari dulu itu ya, di dunia kerja saya juga seperti itu. Saya selalu menampilkan bahwa di dunia kerja ya, sedikit saya sampaikan, di dunia kerja saya tadi awal bekerja ya, ada pimpinan saya yang menyampaikan konsep itu. Anda bekerja saja baik-baik, cukup Anda bekerja saja dengan baik sesuai ketentuan. Maka terkait dengan rezeki, terkait dengan apapun akan dimudahkan. Betul Mas Rizky, saya SLTA kerja, kemudian sampai saat ini di kantor wilayah dan kemudian diberikan jabatan menangani pendidikan madrasah, dan itu tidak ada di ekspektasi saya karena hanya ekspektasi saya hanya bekerja saja. Nah sama tadi kemudian dengan bertakwa saja, jujur saja, kembangkan sifat itu, pertahankan, nanti impactnya Tuhan itu maha adil. Tuhan itu kan tidak pernah tidur, tidak pasti melihat kelakuan apa yang kita lakukan. Yakin kita bahwa kita kemudian bersifat jujur, impactnya pasti balik ke kita. Sebaliknya, kalau Anda tidak jujur, titip absen, nanti mungkin akademiknya dan seterusnya mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Bisa saja nanti impactnya adalah kerjanya susah, ya kan? Nah contoh misalnya ya, pada saat rezeki misalnya ya, rezeki itu kan Tuhan yang ngatur ya. Contoh misalnya tes ASN ya. Saya ini kan lama yang menangani tes ASN, Mas Rizky ya, tes ASN. Jadi ada orang itu yang lulus itu bukan karena dia pintar, karena nasibnya bagus, karena rezekinya bagus. Oh itu impact dari perilaku yang baik sebelumnya Pak? Pasti akan, Tuhan itu kan adil ya. Saya rasa pasti ada impact dari kelakuannya atau perilakunya dia sebelumnya. Nah, contoh nih, kita misalnya memilih formasi, ya tiba-tiba kita, ini aja sudah. Bismillah, gitu kan, ini konsep agama nih, bismillah. Bismillah ya Allah, saya berbuat baik. Bismillah, tunjukkan saya yang berikanlah saya jalan keluar, ya Allah. Nih orang pada lamar banyak, ya kan? Lamar banyak. Tiba-tiba Mas Rizky, formasi yang dilamar itu hanya ada 5 pelamar. Contoh nih ya kan? Nggak pinter dia, cuman 5 pelamar. 2-nya nggak hadir. 2 nggak hadir, 3 nih. 1 terlambat. Ya kan? 1 terlambat, sisa 2. Kemudian
Yang satunya lagi mungkin ya kapasitas keilmuannya kurang. Nah, sekali lagi Mas Rizky, saya di dunia kerja itu sering sekali menemukan hal yang seperti saya semakin yakin bahwa Anda berbuat baik itu impact-nya ke diri Anda. Tapi sebaliknya, Anda berbuat jahat, impact-nya ke Anda. Bahkan rezeki yang tadi, contoh tadi ya, kita korupsi kan, korupsi saya 100 juta, ya kan, dapat nih 100 juta, ya kan, wah, ya kan, 100 juta ini Mas Rizky nanti bisa jadi habis untuk hal-hal yang kemudian tidak berkah. Bisa saja saya kemudian ketangkap, ya kan, ketahuan aparat penegak hukum, kemudian tertangkap, hidup jadi berantakan hidup juga, jadi Pak. berantakan. Sekali lagi ya, jadi tidak ada kemudian kejahatan itu membuat kita nyaman. Nah, yang sekarang nih lagi mungkin kita tadi bicara ya judol. Iya Pak, judul Pak. Oke, Judul ya. online. Kan sekarang tuh mudah katanya diturunin sekarang jadi 10.000 bisa. Pasti saya sampaikan setiap kejahatan, tolong setiap kejahatan yang dilakukan, setiap sesuatu yang melanggar norma agama pasti hasilnya tidak baik. Oleh karena itu apapun yang kita lakukan, kalau selama ini kita kurang jujur, ditingkatkan menjadi lebih jujur. Kalau sudah jujur, pertahankan. Kalau yang sering botek-botek bahasanya ya, Iya, bote-bote. sering botek-botek itu, akhirnya nanti teman tidak percaya. Sedikit Mas Rizky ya, saya juga dulu punya pengalaman yang temen itu boteknya tuh luar biasa. Akhirnya kita nggak percaya, maksud dia bilang dia sakit ya, kami akhirnya nggak nengok karena dia botek. Jadi pembicaraan itu hampir 90% dia tidak jujur. Kami akhirnya tidak percaya apapun yang dia katakan, itu pasti kami tidak percaya. Coba dia rugi kan? Iya. Rugi dia. Nah oleh karena itu saya rasa tidak ada untungnya lah ya Anda tidak jujur. Dengan ketidakjujuran tadi kemudian berharap keberuntung ada benefit yang benefit yang sampai dapatkan karena ketidakjujuran pasti akan kemudian habis. Seingat saya gini, bahwa ketidakbaikan itu akan memang memakan yang baik-baik dari ketidakbaikan itu semacam kayak bala ya, semacam kayak bala, kemudian kesialan yang kemudian menghabiskan bahkan rezeki halal yang kita dapatkan. Contoh ya misalnya gini, saya punya rumah dari hasil halal tadi gaji ya kan, kemudian saya tidak jujur, korupsi, kok 100 juta. Saya katakan tadi kalau saya ketangkap berantakan. Rumah yang tadi halal bisa hilang juga Pak. Hilang juga. Nah oleh karena itu saya juga dalam hari ini hari Jumat ya, khotbah itu pasti mengajak kepada takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Itu karena rukunnya khotbah hari Jumat itu adalah mengajak kepada bertakwa. Nah tadi maka dari itu saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri dan mungkin rekan-rekan kita semua bahwa impact dari bertakwa, kebaikan apapun itu, semua agama ya, agama itu semua mengajar kebaikan, ajaran agama itu laksanakan, impact-nya pasti akan kita dapatkan yang baik. Sebaliknya kalau Anda kemudian melanggar norma agama, impact-nya pasti ke diri Anda masing-masing. Itu saya rasa ya yang terkait dengan kejujuran, dan mudah-mudahan nih teman-teman mahasiswa ya, teman-teman mahasiswa kita semua, ayo dong kita berusaha untuk lebih baik lagi. Kalau yang sudah jujur kita pertahankan, kalau yang belum, yang ada sedikit ininya, tolong kita hindarkan. Dan kemudian hal-hal yang saat ini lagi tren di masyarakat, apapun itu ya, yang ketidakbaikan untuk kita hindari bersama. Seperti itu. Oke Pak. Sebenarnya ada pertanyaan lanjutan, yaitu terkait tips and trick. Tapi sebenarnya sudah cukup terjawab tadi. Mungkin bisa langsung kita cukupkan dengan kesimpulan dari Bapak, closing statement dari Bapak mengenai tema kita hari ini, yaitu karakter spiritualitas mahasiswa, budaya kejujuran dalam penegakan keadilan, terutama untuk mahasiswa hukum ini Pak. Oh ya, oke. Bagaimana? Ya baik, saya rasa ini adik-adik mahasiswa hukum ke depan pasti akan mengisi ya ruang-ruang kosong, karena yang akan ada sekarang itu kan akan beralih kepada tua, kemudian mereka juga akan menghabiskan kehidupan mereka di dunia apapun itu terkait dengan hukum ya, pasti akan selesai. Kita ini kan ada
gunung itu pasti ada diawali dari naik, kemudian pada saat tahap di puncak pasti akan turun. Nggak ada yang naik terus, coba dilihat di kehidupan. Nah, adik-adik mahasiswa ini kan dalam tahap naik sekarang, dalam tahap menuju posisi nanti pada akan ke puncak ya, nanti pada akan puncak ya, pasti akan ke depan akan mengisi di struktur masyarakat, di struktur kelembagaan negara, pasti nanti ada ini akan berkecimpung. Nah, oleh karena itu mungkin pesan saya yang pertama tadi adalah doktrin agama yang memang diperkuat. Kemudian pada saat pelaksanaan tugas apapun itu jabatannya, apapun itu fungsinya dan seterusnya, fungsi agama tadi tetap ada untuk membentengi dari hal-hal yang ketidakbaikan. Kemudian mungkin yang ketiga ya, terkait dengan yang saya sampaikan tadi, supaya tadi tidak kemudian kita keluar dari rel yang ada, memahamkan bahwa gaya hidup kita harus disesuaikan dengan penghasilan kita. Jadi kalau memang ingin berkarir di bidang birokrat kan sudah ada. Mungkin yang beda itu mungkin di pengacara ya, karena lebih fleksibel mereka. Nah, kalau memang pengacara kemudian pengacaranya yang baik, kemudian pola hidupnya ya menyesuaikan. Itu menurut saya dua. Dan yang terakhir tadi di konsep agama, doktrin agama tadi, percayalah bahwa tatkala Anda melakukan hal yang baik, bagi Anda akan kebaikan, tapi begitu pula sebaliknya, begitu ada hal yang tidak baik yang Anda lakukan, maka ketidakbaikan itu akan kembali ke diri Anda. Dan yang terakhir Mas Rizky, kita hidup ini ada rentang waktunya, tidak mungkin selamanya ya. Kemudian masalah umur juga kita tidak tahu kan. Teman Mas Rizky mungkin ada yang ya nih contohnya Mas Rizky lagi sekolah dulu, bisa jadi saat ini sudah ada yang kemudian mendahului gitu kan. Nah, oleh karena itu apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Yang terakhir ya, bahwa kita hidup ini adalah selaksana perjalanan ya, yang hanya mencari bekal. Kok ada panjang hidup kita yang panjang nanti di akhirat. Konsep itu mungkin yang bisa kita di alam bawah sadar kita, bahwa hidup kita ini sementara. Kemudian tentu kita dalam mengisi kehidupan kita ini harus berbuat yang baik. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman pembelajar hukum, sekiranya itulah closing statement dan kesimpulan dari podcast kita kali ini, bahwa kejujuran yang telah disampaikan tadi adalah terdapat di dalamnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dan ketika kita berbicara kejujuran, itu kita akan berbicara tentang keyakinan. Keyakinan erat kaitannya dengan agama atau kepercayaan. Dan perlu hal yang kita pegang adalah setiap perbuatan kebaikan yang kita lakukan selalu ada kebaikan-kebaikan impact-nya, dampak yang lebih baik lagi dari apa yang kita lakukan. Begitu juga terkait perbuatan yang tidak baik, Pak ya. Betul. Perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan tentu berdampak pada hal-hal yang membawa kita pada ketidakbaikan gitu, Pak. Nah, jadi mungkin itu yang dapat kita simpulkan, teman-teman. Dan untuk kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa hukum yang kelak akan mengisi kursi-kursi aparat penegak hukum yang konsepnya adalah menegakkan keadilan, perlu kita untuk menanamkan niat bahwa kita sebagai penegak hukum, tujuan kita adalah menegakkan keadilan. Tujuan kita adalah mengabdi kepada negara, bukan mencari keuntungan, teman-teman. Jadi, itu saja untuk podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Tetap di podcast Lamin Ilmu, podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya.